Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 4 yang solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya, meskipun belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang wawancara. Dulu sudah pernah ya belajar tentang wawancara. Nah, sebelum belajar, yuk siapkan dulu buku pena dan buku catatannya untuk mencatat hal-hal penting yang ada dalam video ini. Nah, sebelum mengetahui langkah-langkah wawancara, kita harus tahu dulu dong wawancara itu apa. Nah, wawancara itu adalah kegiatan untuk mencari atau menggali informasi dari narasumber. Narasumber itu orang yang diwawancara ya. Nah, biasanya orang yang mewawancara narasumber itu kita sebutnya pewawancara atau wartawan. Nah, langkah-langkah dalam melakukan wawancara itu ada 6. Yang pertama, fokus terhadap hal yang ingin ditanyakan. Jadi tidak keluar dari tema. Misalkan tema kita itu tentang sumber daya alam di dataran rendah. Ya, kita harus fokus terhadap tema itu saja. Jangan tiba-tiba tanya tentang pesisir pantai, ya kan berbeda ya temanya. Nah, yang kedua adalah membuat daftar pertanyaan, supaya nanti saat bertanya, pertanyaannya itu runtut gitu. Nah, yang ketiga, menentukan narasumber. Saat menentukan narasumber, kita harus tahu narasumbernya ini cocok tidak ya dengan tema kita, sehingga kita tidak salah pilih narasumber yang dimintai informasi. Yang keempat adalah melakukan wawancara seperti biasa. Nanti ada hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan wawancara. Dan yang kelima, mencatat hal-hal penting seputar jawaban dari narasumber. Yang keenam adalah membuat kesimpulan hasil wawancara. Nah, tadi Bu Priska sebutkan bahwa saat melakukan wawancara ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Nah, hal-hal penting itu ini anak-anak. Ada 3 ya. Yang pertama sikap. Yang kedua sopan santun, dan yang ketiga itu kesesuaian harusnya ya, kesesuaian bidang narasumber. Yang pertama sikap. Nah, saat wawancara, bersikaplah dengan baik, sopan, tidak seenaknya, tepat waktu, dan menghargai narasumber saat berbicara. Jangan menyela saat narasumber sedang berbicara. Nah, saat wawancara, kita juga harus memperhatikan sopan santun berbahasa kita. Gunakan bahasa yang baku, mudah dipahami, singkat, padat, dan jelas saat memberikan pertanyaan. Kemudian, kita juga harus memilih narasumber sesuai dengan bidang yang ingin kita ketahui informasinya. Kita harus menyusun pertanyaan yang sesuai dengan bidang narasumber, sehingga tidak melenceng gitu ya. Nah, setelah wawancara, tugas wartawan itu ada 3. Sebelum wawancara, saat wawancara, dan setelah wawancara. Nah, ini ada 3 macam ya. Kita bagi-bagi, ada yang sebelum, saat, dan setelah wawancara. Nah, kalau sebelum wawancara, tugas wartawan itu tentu menghubungi narasumber dan membuat jadwal untuk wawancara. Nah, juga membuat daftar pertanyaannya. Jadi, saat mau bertanya itu kita sudah tidak bingung gitu. Lalu yang ketiga, mempersiapkan alat yang dibutuhkan. Misalnya, perekam suara, kamera, hardboard. Hardboard itu alas ya, alas yang untuk nulis itu ya. Terus alat tulis, clip-on. Nah, kalau clip-on ini semacam mic gitu ya, yang ditempelkan gitu, dan lain sebagainya. Nah, kalau saat wawancara apa tugasnya? Nah, kalau saat wawancara ya jelas wartawan tuh harus memperkenalkan diri, harus menyampaikan tujuan wawancaranya, dan mengajukan pertanyaan sesuai daftar pertanyaan secara runtut, singkat, padat, dan jelas. Wartawan juga harus mencatat informasi yang diberikan narasumber. Nah, nanti kalau wawancaranya sudah selesai, pewawancara juga harus mengucapkan terima kasih dan memberikan kesan yang baik gitu ya. Nah, saat wawancara, pewawancara juga harus memastikan bahwa semua alat itu bekerja sesuai dengan fungsinya, supaya nanti kegiatan wawancaranya bisa terekam dengan baik. Nah, kalau setelah wawancara ada 2. Yang pertama adalah merangkum informasi dan membentuk kesimpulan supaya bisa dirangkai menjadi sebuah berita. Nah, saat membuat berita, wartawan itu harus menulis informasi sesuai dengan yang diberikan oleh narasumber, sehingga tidak hoak gitu ya, tidak bohong gitu. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk berlatih, coba kerjakan
Ayo berlatih di buku Pupena 4D yang halaman 99, tabelnya yang digarap itu yang halaman 100 ya anak-anak. Nah itu di situ coba pilih salah satu anggota keluarga kalian, boleh ayah, ibu, kakak, adik, eyang, boleh. Itu untuk diwawancara tentang menjaga kesehatan. Jadi temanya nanti menjaga kesehatan ya. Nah coba itu diwawancara, susun dulu daftar pertanyaannya, lalu ditanyakan. Gitu. Jadi kita narasumbernya anggota keluarga sendiri, nggak apa-apa ya, kan di rumah. Nah, nanti kalau sudah, tabel yang di halaman 100 itu kan sudah diisi. Nah, terus itu difoto, terus diupload ke link yang nanti Bu Priska sediakan ya. Nah, hari ini cukup sampai di sini dulu pembelajarannya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap semangat puasanya. Jangan lupa beribadah, jangan lupa sholatnya tidak boleh ditinggal. Oke? Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.